Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Saudara, berjiwa petualang, mengeksplor dan menyatu dengan alam, biasa dimiliki oleh para generasi muda. Akan semakin menarik ketika hobi berpetualang di alam yang asri dilakukan bersama dengan teman yang memiliki hobi yang sama. Banyak keseruan yang akan didapatkan ketika berpetualang sambil menjaga dan mencintai alam. Nah, seperti yang biasa dilakukan oleh sekelompok anak muda di kota Makassar. Lantas, apa saja suka dukanya? Hal ini akan kita bahas bersama teman-teman dari OPAP Gempa Makassar. Ada Rauf Musadat, pembina OPAP Gempa Makassar. Selamat pagi, Pak Rauf. Ya, selamat pagi, Pak. Aman ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan kemudian ada Pak Rey, pengurus OPAP Gempa Makassar. Selamat pagi, Pak Rey. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Baik-baik. Baik ya, oke. Nah, Pak Rauf dan juga Pak Rey ini tentu sudah akrab dengan alam bebas gitu ya. Kalau boleh tahu udah kemana aja sih, Pak Rauf? Kalau saya lebih suka nge-explore di Sulsel, di Sulawesi. Oke. Untuk Sulawesi, beberapa gunung sudah hampir semua. Terus untuk Sulawesi Tenggara sudah di Mekongga, dan di Jawa itu baru satu, di Ciremai. Oke, kalau Pak Rey sendiri udah kemana aja, Pak Rey? Saya lebih ke Gunung Jawa. Oh, malah lebih ke Jawa sebelumnya. Oke. Jarang main di Sulawesi, lebih ke Gunung Semeru gitu. Ke Semeru udah pernah? Udah pernah. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, awalnya Pak Rey dan Pak Rauf mendeklarasikan diri sebagai pencinta alam, katakanlah seperti itu. Itu sejak kapan sih, Pak Rauf? Kalau saya mulai tahun 2015, tuh sempat ini kayak bosan dengan kondisi, terus kemudian mengasingkan diri ke gunung, ternyata menyenangkan. Terus pada pendakian selanjutnya, ternyata dapat satu musibah, ada teman kena masalah, dan saya tidak tahu mau bikin apa. Oke. Pulang dari situ, saya bertekad untuk saya harus cari satu tempat, satu wadah, yang bisa buat saya mengerti tentang kegiatan ini. Karena kan kita ketahui bersama kegiatan alam terbuka, pendakian gunung maupun kegiatan lainnya itu sangat berbahaya. Ada Beresiko bahaya tinggi yang gitu ya? beresiko tinggi, ada bahaya yang mengintai. Dan salah satunya itu bahaya subjektif, bahaya dari orang sendiri. Untuk meminimalisirnya, maka saya harus belajar, jadi masuk ke satu organisasi. Oke. Seperti itu. Kalau Pak Rey sendiri awalnya mencintai alam seperti apa, Pak Rey? Kalau saya pribadi kenal dunia pencinta alam itu di tahun 2017. Awal mulanya masuk di dunia pencinta alam itu karena ingin menambah wawasan soal menjaga lingkungan, tentang dunia pendakian dan segalanya. Oke, nah tadi Pak Rauf mengatakan ini kan beresiko tinggi gitu ya. Nah, sebagian orang ketika mengalami resiko tinggi tersebut kan trauma. Nah, ini Pak Rauf masih malah lanjut terus nih sampai sekarang. Nah, itu kenapa Pak Rauf? Tertariknya kenapa? Ya, tertariknya karena yang pertama mungkin karena suka sesuatu yang punya nilai resiko kan. Oke, Yang memacu pertama, adrenalin. Iya, gitu ya? yang memacu adrenalin. Terus yang kedua, ya lebih maco kalau kita lakukan pendakian atau kegiatan-kegiatan alam terbuka. Terus yang ketiga, ternyata setelah didalami, banyak pengetahuan di dalamnya. Banyak pengetahuan yang buat saya masih, ternyata saya masih belum punya apa-apa. Saya harus lebih belajar lagi untuk kenal diri sendiri, untuk kenal lingkungan sekitar, dan untuk mencintai alam tersendiri. Oke, ngomong-ngomong soal mendaki gunung, katanya ketika mendaki gunung, orang jadi semakin mengenal diri sendiri, itu benar nggak sih? Iya, benar. Kalau untuk itu, saya bisa pastikan ya benar, karena yang pertama itu kita makin tahu batasan diri kita sendiri. Ketika kita tahu batasan kita mau berkembang ya kita harus lewati. Oke. Dengan cara mengembangkan diri lagi. Tapi kalau misalnya kita trauma seperti tadi ya, berhenti, stop. Oke. Saya memilih untuk tetap lanjut dan lebih melakukan petualangan yang lebih seru gitu yang ya? lebih seru lagi. Nah, Pak Rey, untuk mendaki gunung nih, misalnya ada orang yang pemula nih untuk baru mau mendaki gunung. Nah, itu persiapannya ribet nggak sih? Kalau untuk pemula mungkin agak sedikit ribet ya, karena kita utamakan keselamatan pribadi baru tim kita. Yang harus diutamakan sebelum pendakian adalah
safety-nya. Oke, itu yang dibawa apa aja Pak Ray? Misalnya kayak alat pribadi kayak sleeping bag, headlamp, dan sangkur ya kalau nggak salah namanya. Oke, seperti itu. Nah, cerita satu pengalaman yang paling berkesan dong selama, apalagi kan Pak Ray lebih banyak menjelajah ke gunung-gunung di Jawa gitu ya. Nah, itu salah satu pengalamannya Pak Ray yang paling berkesan apa Pak Ray? Di Gunung Slamet. Oke, itu kenapa? Itu cerita horor sih. Oke. Cerita horor. Iya, horor gitu ya. Iya, Oke, horor. Ditegur sama pihak base camp, disampaikan jangan ngecamp di pos 4. Oke. Nah, kita kan dari Makassar nggak tahu apa-apa. Kebetulan kita start pagi pendakian. Nyampe di rencana camp mau di pos 5, tapi udah kemalaman nyampe di pos 4. Di situ bisa dibilang pos yang paling horor mungkin, mistisnya kental banget. Itu yang dialami apa? Bayangan tinggi putih muncul di depan tenda, sama tenda itu kayak semacam digaruk-garuk gitu. Oke. Lagi garuk-garuk gitu ya, lagi menggali gitu ya. Ya, sama ada suara-suara yang kalau di Jawa apa sih namanya, yang bunyi-bunyi musik itu? Gamelan gitu. Gamelan gitu. Oke, wah itu kamu beneran ngalamin itu? Kalau saya pribadi halusinasi ya mungkin. Kalau saya pribadi, tapi ini saya berempat sama tim dengar semua. Dengar semua. Oke. Nah, ini menarik nih Pak Rauf. Di satu sisi ada orang yang mengatakan dengan logis bahwa itu hanya halusinasi aja nih. Tapi di sisi lain kan banyak yang percaya bahwa ini adalah berkaitannya dengan hal mistis. Nah, kalau pandangannya Pak Rauf sendiri nih yang lebih berpengalaman, nah, katakan seperti itu, di Sulsel sendiri, itu benar tidak menurut Pak Rauf? Untuk apanya nih Pak? Apa lebih ke mistisnya atau lebih ke logika bahwa oh ini cuma halusinasi aja nih, mungkin kecapean atau apa? Kalau saya lebih ke logika. Oke. Ya, untuk sesuatu yang kita sudah bayangkan dari bawah, misalkan kita dengar, oh jangan mendaki gunung ini, karena gunung ini itu mungkin orang sering dengar dengar musik gamelan atau apa, itu kita sudah terstigma memang di kepala. Oke. Jadi secara tidak langsung itu terus yang dipikirkan. Jadi walaupun misalnya kita jalan, lagi tidak fokus, itu alam bawah sadar kita ini merekam ulang yang musik-musik yang seperti itu. Oke. Jadi yang sebenarnya itu rekaman-rekaman di kepala. Jadi karena yang tadinya ditakut-takuti dari awal sampai bilang lagi mempublis lagi bahwa oh ini karena di gunung ini memang begini. Padahal sebenarnya itu semua bisa dilogikakan kan, ada rasionalitasnya. Oke, tapi lepas dari itu logika bahwa itu halusinasi ataupun mistis, tetap harus menghormati dimanapun tempat kita berkunjung gitu ya. Dan tradisi setempat juga. Nah, tapi kalau misalnya sudah sampai nih Pak Rauf di puncak gunung, katakanlah seperti itu, ada pantangan yang harus dilakukan atau seperti apa? Pantangan yang harus dilakukan, maksudnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau seperti apa, Pak Rauf? Lebih ke gunungnya sendiri misal. Karena ada beberapa gunung yang tidak dipungkiri ada beberapa masyarakat yang memistiskan sebuah gunung atau yang mensucikan sebuah gunung. Oke. Itu gunanya kita bersosial sama masyarakat, kita tanya ke masyarakat apa yang tidak boleh kita lakukan ke sana. Kan kita sebagai tamu. Oke. Contoh kecilnya ada satu gunung yang melarang kita menginjak satu batu yang mungkin bagi masyarakat sekitar batu itu sebuah tempat untuk ritualnya mereka. Ya sudah, kalau kita sampai ke atas ya sebaiknya jangan diinjak karena kan kita tamu. Baik, harus tetap menghormati sekali lagi ya. Iya. Nah, Pak Re, cuaca berpengaruh juga pastinya ketika kita mendaki gunung. Nah, itu dari Pak Re sendiri ada tips nggak sih untuk ketika kita mulai mendaki gunung, memperhatikan cuaca yang baik itu seperti apa? Boleh nggak kalau hujan-hujan gitu mendaki? Agak bahaya gitu. Agak bahaya sih. Mungkin kalau tips ya buat teman-teman yang suka naik gunung di musim hujan, alangkah baiknya itu sebelum melakukan pendakian kita olahraga dulu. Misalnya jogging 10-20 menit per hari sebelum pendakian, dan utamakan bawa P3K-nya lengkap dan alat yang kita mau bawa ke gunung nanti itu memenuhi standar. Oke, lebih ke persiapan fisik terutama ya, Iya. supaya semuanya aman dan selamat
ketika dalam perjalanan tersebut. Nah, dua teman saya ini tergabung dalam satu organisasi bernama OPAP Gempa Makassar. Apa itu OPAP Gempa Makassar? Akan kami bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulusul. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV. Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan teman-teman dari OPAP Gempa Makassar. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana perjalanan Pak Rauf dan juga Pak Rey dalam mengenal alam, kemudian jatuh cinta nih sampai akhirnya sampai sekarang eksis gitu ya dalam mendaki terutama. Nah, tapi kan kalian tergabung dalam satu organisasi bernama OPAP Gempa Makassar. Nah, bisa jelaskan dulu ke pemirsa Sapa Sulsel, apa sih sebenarnya OPAP Gempa Makassar ini, Pak Rey? Pak Rey atau Pak Rauf nih? Pak Rauf aja, oke. Ya, jadi OPAP Gempa Makassar itu singkatan dari Organisasi Petualangan Alam Bebas Generasi Muda Pecinta Alam Makassar. Oke. Jadi itu sebuah organisasi yang bergerak di bidang petualangan dan kepecinta alaman. Oke. Dan ini organisasinya independen? Iya, ini organisasi independen yang sudah berdiri sejak tahun 1994. Wow, berarti tahun ini sudah menginjak yang ke-30 tahun gitu Iya, ya? 3 dekade. 3 dekade sudah terlewati. Oke, Organisasi Petualangan Alam Bebas Generasi Muda Pecinta Alam. Nah, sudah berdiri selama 30 tahun. Sekarang ini berarti anggotanya sudah berapa banyak, Pak Rauf? Kalau anggota sekarang yang tergabung 120-an. 120-an orang. Iya. Oke, Dan kalangan yang mana menariknya aja? Pak, dari 120-an cuma 13 orang yang perempuan. Oke, perempuan-perempuan tangguh berarti Iya. ya 13 orang ini. Nah, itu berbagai kalangan yang bisa gabung di OPAP Gempa Makassar. Ya karena kita independen jadi umum. Selama Oke. dia masyarakat, di warga Indonesia itu bisa masuk di OPAP Gempa Makassar. Oke, contohnya nih teman-teman OPAP Gempa Makassar ada yang dari mana-mana aja? Kalau Mahasiswa mungkin? ada yang mahasiswa, kemudian- ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, bahkan ada yang yang sekolah sudah lulus, baru lulus beberapa tahun lalu. Ada juga yang teman-teman yang ya rata-rata dari pekerja, mahasiswa. Oke. Nah, ini yang teman-teman dari kalangan masih sekolah ini kan berarti masih di bawah umur. Nah, itu izin dari orang tua gimana? Diuruskan juga dengan OPAP Gempa Makassar atau seperti apa? Kan untuk ada syarat pendaftarannya. Syarat Oke. pendaftaran pertama itu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berumur 17 tahun. Oke, jadi 17 tahun ke atas gitu Iya. ya? Cuman dipertimbangkan ketika umurnya 16 menuju 17, dilihat mentalnya sudah bisa gabung, ya Oke. kita terima. Lalu sekarang ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan OPAP Gempa Makassar seperti apa? Pak Rey, sorry.
Kegiatan-kegiatannya yang akan kami adakan tahun ini mungkin perekrutan Oke. perekrutan anggota, dan nanti masuk bulan puasa ini acara buka bersama sesama Oke. pencinta alam yang ada di Makassar. Oke. Tapi sering mendaki gunung juga bersama atau seperti apa? Sering Oke, berarti kegiatan rutinnya apa-apa aja tuh? kegiatan Oh, jadi rutin. kalau Oh, di Gempa itu kegiatan rutinnya ada namanya Memandang Indonesia. Memandang Indonesia. Oke, apa itu? Jadi Memandang Indonesia itu salah satu wujud kecintaan kita terhadap Indonesia yang kita lakukan di bulan Agustus. Itu sudah berlangsung dari tahun 2013. Jadi Oke. setiap tahunnya berlangsung. Pernah lakukan kegiatan itu di Latimojong, terus pernah juga lakukan di Pegunungan Goa, dan yang tahun 2021 kita lakukan di 6 puncak. 6 puncak. Iya, 6 Oke. puncak, 3 puncak di daerah Goa, dan 3 puncaknya di Sulawesi Barat 1, 2-nya ada di Sulawesi Selatan. Oke. Itu 3 gunung yang orang bilang jalurnya ekstrim-ekstrim. Dan Ekstrim. kita selesaikan 46 hari di maraton. 46 hari. Iya, di maraton kan semuanya. Yang Oke. tiganya di sini maraton juga, teman-teman. Oke, itu yang dilakukan hanya mendaki kemudian mengibarkan bendera atau seperti apa, Pak Rauf? Ya, untuk kegiatannya ya kita mendaki, kemudian mengibarkan bendera, dan kita juga tidak lupa bersyukur dan mengucapkan harap kita untuk Indonesia nantinya dan untuk kegiatan-kegiatan pencinta alam nantinya seperti apa. Oke, tapi normalnya dalam satu misi pendakian itu makan waktu berapa hari sih, Pak Rauf? Dia tergantung dari medan yang akan kita lalui. Oke, paling lama berapa? Kalau saya di kegiatan Opap Gempa Makassar itu pernah lakukan pendakian 9 hari. 9 hari. Oke. Tapi tadi yang dikatakan 46 hari itu berarti maraton gitu ya Iya. sampai berurut. Itu semua jalur panjang. Yang pertama Bali AC, kita selesaikan 6 hari, istirahat 5 hari, perbekalan dan semua dicukupi. Lanjut lagi ke Gunung Kambuno, itu kita selesaikan 9 hari, terus istirahat sekitar semingguan lebih, lanjut ke Gandang Dewata, 8 hari di sana. Oke. Baru balik ke baik. Makassar. Nah, ini tadi dikatakan kegiatan yang sekarang akan dekat-dekat dilakukan adalah perekrutan ya, Pak Ray? Iya. Nah, itu gimana untuk pemirsa Sapa Sulsel yang ingin bergabung ke Opap Gempa Makassar, seperti apa? Yang syarat utamanya yang pastinya itu warga Indonesia, Oke, sehat dan jasmani, dan memiliki jiwa petualang. baik. Tapi untuk yang bisa dikontak sendiri itu langsung kemana? Bisa melalui DM Instagram akun Opap Gempa Makassar. Oke. Atau biasanya kami sebar flyer di sosial media. Baik. Itu udah ada nomor admin yang bisa dihubungi. Oke, tapi kalau misalnya penasaran bisa langsung main-main ke Instagramnya Opap Gempa Iya. Makassar aja gitu ya. Atau bisa langsung ke sekretariat kami. Oke, baik. Nah, Opap Gempa Makassar sendiri sudah berdiri selama 3 dekade gitu ya, hampir 3 dekade Iya, tahun hampir ini. 3 dekade, Nah, alhamdulillah. itu selama ini yang Pak Rauf lihat, gimana sih sebenarnya sumbangsih yang dilakukan oleh organisasinya Pak Rauf ini terhadap kelestarian alam terutama di Sulsel? Untuk sumbangsi yang kami lakukan, yang pertama kan dulu sebelum saya masuk itu pernah senior-senior kami lakukan kegiatan bersih-bersih daerah pegunungan. Baik. Terus setelah itu saat saya masuk kami melakukan kegiatan bersih juga dibarengi dengan penanaman di area pegunungan itu di kawasan Bawah Karaeng. Setelah itu 2 tahun lalu kami lakukan penanaman di pesisir. Itu penanaman mangrove, kurang lebih 2000 pohon mangrove yang kami tanam bersama teman-teman pecinta alam, baik mahasiswa pecinta alam maupun yang independen seperti kami. Baik, tapi itu tentunya disupport pemerintah gitu ya? Iya, Oke. alhamdulillah ada yang disupport, ada yang untuk pendanaannya kami berkreasi sendiri untuk mencari itu. Tapi rata-rata alhamdulillah disupport baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar.
Oke. Nah, saya kembali lagi nih ke perjalanan yang tadi makan waktu selama 9 hari. Tadi sudah dikatakan Pak Rey bahwa kita harus melakukan persiapan fisik gitu ya, harus olahraga ringan, kemudian mempersiapkan segala perlengkapan untuk keselamatan seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal perbekalan nih selama 9 hari, itu gimana Pak Rauf? Oh iya, untuk perbekalan. Jadi ada namanya manajemen perbekalan dan peralatan. Itu bagaimana kita mengatur perbekalan dan peralatan yang kita gunakan selama pendakian. Jadi sebelum kita mendaki, itu alangkah baiknya kita menganalisa semua perjalanan kita dulu. Oke. Ya, tidak hanya sekedar mempersiapkan alat saja, tidak. Tapi kita melihat gunung apa yang akan kita naiki nantinya. Medannya seperti apa, apakah ada air di sana atau tidak, itu kan mempengaruhi bekal kita. Oke. Terus panjang perjalanannya bagaimana, itu mempengaruhi bekal kita juga. Jadi yang kami lakukan itu, kita sebelum melakukan perjalanan itu kita manage bekalnya. Berdasarkan tadi yang kita lihat. Untuk manage bekal tersendiri, itu kita bagi. Jadi misal 9 hari perjalanan, itu ada berapa kali makan. Jadi kurang lebih ada sekitar 27 kali makan. Itu yang kita packing per kantongan. Jadi misal hari pertama, pagi, kita mau sarapannya sandwich atau apa. Itu sudah kantongan plastik tersendiri. Mungkin hari kelima kita mau makannya siang mau minum coklat sambil makan roti, itu ada pilihan sendirinya untuk hari kelima di siang itu. Baik. Jadi seperti itu. Jadi harus diperhitungkan dengan matang gitu ya, sampai kelebihan malah jadi beban berat gitu. Iya. Jadi ada senior saya pernah bilang, lebih baik kita merencanakan, bersusah-susah dahulu untuk merencanakan, tapi pada saat pendakiannya kita menikmati dengan bersenang-senang. Baik. Karena jangan sampai di atas baru kelabakan, gimana dong? Iya. Baik. Menarik sekali, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kami bersama Opap Gempa Makassar. Susah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Di kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Di kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, rumah pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan teman-teman dari Opap Gempa Makassar. Nah, Pak Rauf, tadi kita sudah bicara banyak tentang Opap Gempa Makassar, tapi sebenarnya yang saya penasaran gini, Pak Rauf kan mendeklarasikan diri bersama teman-teman sebagai teman-teman pecinta alam gitu ya. Iya, Pak. Tapi sebenarnya makna mencintai alam itu sebenarnya apa sih? Karena kan kebanyakan orang awam seperti saya ketika mendengar pecinta alam tentunya yang dibayangkan yang muluk-muluk nih, daki gunung, snorkeling gitu ya. Tapi sebenarnya makna pecinta alam bagi Pak Rauf pribadi seperti apa sih sebenarnya? Berat ini, Pak. Saya mencari kemana, kesana bertanya tentang mencintai seperti apa. Dan bagi saya,
mencintai alam itu adalah ketika kita berbuat baik terhadap alam itu sendiri. Oke. Contoh kecilnya mungkin paling simpelnya tidak merusak alam itu sendiri. Ada yang pernah bilang, kalian mendaki gunung menginjak setapak tanah yang kalian lewat itu otomatis merusak ekosistem yang ada di situ. Ada yang pernah bilang begitu. Cuman bagi saya, bagaimana caranya kita mencintai sesuatu ketika kita tidak berinteraksi langsung terhadap objek itu tersendiri. Makanya kami melakukan petualangan, baik mendaki gunung atau apapun itu, untuk mendekatkan diri kita terhadap alam itu tersendiri. Supaya membesarkan rasa cinta kita terhadap alam itu. Agar kita lihat seberapa besar alam ini sehingga kita perlu jaga, seberapa cantik ini sehingga kita perlu jaga. Oke, baik. Tapi kan tidak semua pendaki kemudian punya mindset seperti itu. Katakanlah ada beberapa pendaki yang jahil nih, malah ninggalin sampah, malah ngerusak alam gitu ya. Pohonnya diukir-ukir segala macam. Nah, itu pandangan kamu terhadap kejadian-kejadian seperti itu gimana, Rey? Kalau saya pribadi itu sangat miris, karena kalau kita mendaki itu bisa dibilang kita datang ke suatu tempat yang kita tidak tahu itu seperti apa, tapi kita malah ke sana kayak ngotori. Baik. Terutama di Gunung Sulawesi itu banyak sekali vandalisme yang dilakukan oleh pendaki-pendaki yang jahil. Jadi untuk mungkin teman-teman yang masih selalu melakukan hal seperti itu ya mungkin bisa di stop atau dihentikan. Baik. Ya. Nah, poin yang saya tangkap dari obrolan kita tadi, Pak Rauf, bahwa mencintai alam itu berarti tidak harus langsung muluk-muluk nih yang besar gitu ya, mendaki gunung segala macam. Tapi bisa dimulai dari lingkungan kecil seperti sekitar kita gitu. Nah, ada tips nggak sih atau ada mungkin kegiatannya Pak Rauf yang menginspirasi nih pemirsa Sapa Sulsel yang lagi nonton, bahwa menjaga alam atau mencintai alam itu bisa dimulai kok dari hal-hal kecil gitu. Seperti mungkin kebiasaan-kebiasaannya Pak Rauf di lingkungannya Pak Rauf seperti apa untuk menunjukkan kecintaan terhadap alam? Kalau saya mungkin lebih ke diri pribadi. Misal permen yang saya makan atau kantong plastik yang saya pakai, ketika saya belum dapat tempat sampah, saya kantongi dulu. Oke. Atau taruh di dashboard motor. Baik. Nanti pas dapat tempat sampah baru dibuang. Oke. Tuh. Terus saya juga lagi berusaha untuk coba memilah-milah sampah organik dan sampah non organik itu di kantong yang berbeda. Baik. Mungkin dari yang hal-hal kecil seperti itu dulu. Seperti itu ya. Nah, Rey ada tambahan? Mungkin kalau saya pribadi buat teman-teman yang selalu mau mendaki gunung tapi susah dapat izin, jangan putus asa, dicoba terus sampai dapat izin. Oke. Kamu pernah mengalami itu berarti ya? Oke, cerita dikit dong. Kalau mungkin karena waktu pertama kali mau mendaki tuh minta izinnya agak ribet. Minta izin kemana nih? Ke orang Ke tua orang atau tua, ke pihak? ke orang tua. Waktu tidak diizinkan, diam-diam langsung berangkat aja naik gunung. Wah, bahaya kamu ya. Baru di basecamp, baru telepon. Aku udah di kaki gunung, mau mendaki gunung ini sekian hari. Langsung ya udah hati-hati. Enggak dimarahin gitu. Dimarahin kalau udah di basecamp. Astaga. Tapi itu sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh dicontoh. Jangan Nggak gitu. boleh dicontoh. Harus tetap dengan izin orang tua gitu. Harus. Oke. Tapi selama pengalaman kamu mendaki, Rey, kamu pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan, misalnya cedera atau seperti apa? Kalau saya mungkin lebih ke orang lain yang saya dapat. Oke, itu seperti apa? Kayak itu hari saya naik ke Gunung Bawah Karang, pas jalan turun antara pos 8 ke pos 7 itu, saya dapat orang cedera itu tulang ekornya patah. Dia terpeleset. Oke, bahaya ya berarti? Iya. Itu lalu tindakan yang dilakukan seperti apa? Tindakan yang pertama saya lakukan itu adalah koordinasi dengan temannya, bagaimana kronologinya, terus saya mengambil tindakan-tindakan yang bisa dibilang materi apa namanya Kak? Yang awal itu kalau PPGD. Pertolongan gawat darurat pertama gawat darurat. Langsung saya lakukan itu. Habis itu langsung saya membuat sebuah, kan dia udah nggak bisa jalan, jadi harus dibuatkan tandu segala macam. Langsung
dievakuasi turun. Baik, berarti bisa dikatakan ketika sudah di atas gunung nih, ikatan persaudaraan kita antar sama pendaki tuh jadi kental banget gitu ya. Iya. Kenal nggak kenal tetap Saling sapa. Saling Betul. sama, kayak saudara. Oke, nah saya ke Pak Rauf nih terakhir. Pesan penting dan himbauan Pak Rauf ke pemirsa Sapa Sulsel yang lagi nonton nih, kalau ada tentang mencintai alam mungkin atau mungkin mau sekalian ngajak untuk bergabung dengan OPAP Gempa Makassar, silahkan. Ya, sebaiknya kalau ingin melakukan sebuah kegiatan pendakian, itu sebaiknya cari seseorang yang tepat untuk menemani atau untuk mentoring. Yang pertama kan, kita tahu bersama bahwa kegiatan alam terbuka itu erat kaitannya dengan bahaya. Bahkan tercatat dari tahun 2013 kalau tidak salah ingat, sampai tahun 2023 di bulan Februari kemarin 126 orang yang meninggal dan hilang di gunung. Baik. Jadi itu ya sangat bahaya. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan sebuah kegiatan pendakian atau alam terbuka, cari orang yang tepat untuk diajak ataupun untuk menjadi mentornya, supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya itu. Terus kalau untuk teman-teman yang ingin mencintai alam sendiri, ya mungkin benar kita sama-sama tahu bahwa penting kita cintai alam, terutama alam kita di Indonesia. Tapi sebaiknya kita mulai dari hal kecil dulu. Sesuatu yang besar itu susah kalau misalnya kita tidak mulai dari yang kecil-kecil. Baik. Jadi untuk itu kita bisa mulai dari pribadi, seperti yang saya bilang tadi. Sampahnya yang kita bawa mungkin bisa kita kantongi dulu ketika kita tidak punya tempat sampah. Sampai tempat sampah itu baru kita buang ke situ. Oke, hal-hal kecil tapi sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan alam sekitar kita gitu ya. Baik. Sekali lagi bagi pemirsa Sapa Sulsel yang ingin bergabung bersama OPAP Gempa Makassar, langsung aja main-main ke Instagramnya OPAP Gempa Makassar. @OPAP Gempa. OPAP Gempa Makassar. Oke, baik. Langsung cari infonya untuk perekrutan, langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di sana gitu ya. Baik, terima kasih Pak Rauf sudah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel hari ini. Pak Ray, terima kasih banyak pengalamannya. Sukses selalu, apalagi sebentar lagi mau perekrutan. Sukses terusnya dalam menjaga lingkungan dan alam sekitar kita. Amin. Baik, dan kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit, terima kasih, sampai jumpa.